Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang isu ujian nasional akan diterbitkan kembali oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Mukti. Bagaimanakah isu ini betul atau tidaknya? Mari kita bahas melalui media massa yang mengangkat topik ini. Baik, berdasarkan informasi dari kompas.com yang mana judulnya adalah soal isu ujian nasional bakal ada lagi Komisi 10 jangan karena trending. Jadi Bapak Ibu, ini ada informasi dari kompas.com yang menginformasikan bahwa ujian nasional itu akan diadakan kembali. Nah, baik, mari kita lihat penjelasannya. Nah, di sini isu pengembalian ujian nasional sebagai kelulusan siswa kembali menjadi topik hangat di masyarakat. Perlu atau tidaknya diadakan ujian nasional sempat disinggung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Pak Mendikdasmen, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, apalagi ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati, kata Bapak Abdul Mukti. Nah, perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi. Saat ini UN bukanlah ujian sebagai penentu kelulusan siswa. UN diganti dengan asesmen nasional di era kepemimpinan Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, jadi sebelumnya kalau ujian nasional yang dulu-dulu, kalau yang kita tahu itu kan adalah ujian nasional penentu kelulusan. Nah, waktu Pak Nadiem Makarim menjabat, ujian nasional itu kan sudah dirubah, bukan untuk kelulusan lagi, tapi hanya sebagai untuk mengukur kompetensi yang ada di sebuah sekolah. Kita lihat lagi, saat ini isu yang beredar, ujian nasional akan dikembalikan kembali. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hatifah Saifuddin, ikut buka suara terkait hal ini. Nah, jadi maksudnya di sini Bapak Ibu Guru, ujian nasional yang dimaksud adalah ujian nasional yang bisa menentukan kelulusan bagi peserta didik. Jadi itu yang dibahas kembali nanti di Komisi 10 DPR. Ia menyatakan isu tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi 10 DPR RI. Walaupun begitu, dirinya menyampaikan kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekedar mengikuti tren saja. Jadi betul-betul dibahas ini Bapak Ibu ya. Jadi Komisi 10 DPR itu menganjurkan betul-betul dievaluasi, bukan hanya sekedar karena tren atau isu-isu yang berkembang saja. Jadi betul-betul ditelaah manfaat dari ujian nasional itu sendiri. Kemudian sehingga kebijakan harus dimatangkan dan bukan karena trending di masyarakat. Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri. Kata politisi praksi Golkar itu dilansir dari laman Komisi 10 DPR RI. Berdasarkan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Kemendikbudristek kini dipecah menjadi 3 kementerian. Oke, jadi Kemendikbudristek itu sudah dibagi 3 kementerian Bapak Ibu, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian Kementerian Kebudayaan. Oke, selanjutnya kita lihat karena dipecah, selain harus memfokuskan banyak hal terutama ujian nasional, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif. Nah, ini berdasarkan harapan dari Hatifah. Pertimbangan ini ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat pemisahan kementerian. Ia ingin anggaran kementerian tetap bisa fokus untuk program prioritas masyarakat. Kami ingin masyarakat lebih banyak dialokasikan untuk program langsung seperti makan siang bergizi, makan bergizi gratis, dan pembangunan sekolah unggulan. Ya, itu tadi Bapak Ibu informasi dari isu tentang ujian nasional. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau ujian nasional itu sebenarnya sangat bagus untuk diterapkan agar memicu adrenalin serta siswa itu merasa tertantang nanti di setiap akan lulus untuk bagaimana bisa mempersiapkan diri betul-betul dengan serius belajar. Nah, kalau di era sekarang, kalau saya perhatikan memang sebagai pendidik saya juga melihat banyak siswa atau anak-anak zaman sekarang yang tidak terlalu serius untuk belajar karena mereka menganggap ya dengan tidak serius belajar pun mereka bisa naik kelas, bisa lulus. Jadi mereka tidak terlalu banyak effort atau usaha yang mereka lakukan untuk bisa lulus. Jadi secara tidak langsung kita membuat generasi kita menjadi santai,
malas untuk belajar lebih giat, untuk bisa menambah wawasannya lebih dalam, itu akan menjadi susah karena tidak ada aturan yang kuat untuk membuat mereka belajar lebih giat. Dan ini juga berkaitan dengan standar dunia pendidikan kita saat ini, karena kalau rata-rata siswa kita nilainya jelek atau buruk, itu juga akan membuat penilaian skala nasional akan menjadi jelek, dan ini juga pasti akan berakibat buruk untuk penilaian dunia internasional terhadap pendidikan kita. Nah, tapi bagaimana dengan Bapak Ibu guru nih melihat kalau seandainya ujian nasional ini diadakan kembali? Coba Bapak Ibu untuk komen di bawah. Nah, ini beberapa komentar dari netizen yang saya ambil dari beberapa media sosial untuk masalah terkait dengan ujian nasional yang ditiadakan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, yaitu Bapak Menteri Pendidikan Anwar Nadiem Makarim. Nah, berikut respon dari masyarakat atau netizen. Setelah kita melihat dari beberapa komentar dari netizen ini, ternyata memang ada beberapa faktor yang perlu kita perbaiki jika ujian nasional untuk diadakan kembali. Pertama, untuk soal-soal betul-betul relevan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian sarana prasarana untuk membuat ujian ini lancar juga sangat didukung, terutama untuk ujian nasional yang sifatnya online atau berbasis komputer online. Nah, itu juga harus mendukung, terutama untuk di daerah-daerah terpencil yang untuk akses internetnya yang susah. Nah, ini menjadi perhatian yang khusus oleh pihak Kementerian Pendidikan. Kemudian juga untuk penerapan dari ujian nasional ini, kalau bisa juga masih diterapkan seperti dulu, yaitu ada pengawas dari pihak luar sekolah. Jadi pihak sekolah tidak bisa bermain dengan soal ujian ataupun dengan kunci jawaban dari ujian itu sendiri, supaya terciptanya generasi-generasi bangsa yang betul-betul kompeten, yang betul-betul menguasai pembelajarannya, yang tidak hanya sekedar lulus atau naik kelas. Yang kita harapkan di sini juga tentunya mempunyai generasi yang mempunyai nilai lebih berbobot dalam penerapan ilmu pengetahuan serta keterampilannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Jika ada komentar yang membangun, silahkan di komen di kolom komentar. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.